Kenalin sebelumnya. Aku, Sinta, usiaku 28 tahun. Sudah menikah, punya anak 1. Di sini, aku mau cerita tentang pengalaman hidupku. Sebagai istri, sebagai ibu muda, dan sebagai seorang wanita biasa. Mungkin ceritaku ini bikin kalian gak nyaman. Mungkin aku bakalan dirujak netizen, dan dianggap sebagai wanita gak beres dari sananya. Tapi, inilah yang aku alami dan rasakan sendiri. Aku hanya ingin menceritakannya sekadar tukar pengalaman, sekadar curahan hati. Yah, siapa tahu bisa menjadi pembelajaran. Atau siapa tahu, ada juga yang pernah mengalami pengalaman yang hampir sama denganku. Kisahku terjadi ketika kami pindah ke rumah kontrakan yang baru. Suamiku pindah kerja, dan aku sama anak harus ikut pindah biar lebih dekat. Kami emang masih ngekos. Karena baru 3 tahun menikah dan suamiku hanya pekerja di pengolahan kayu yang gajiannya nggak seberapa. Tadinya, awal menikah kami masih tinggal sama orang tuaku. Namun saat anak kami lahir, suamiku mau mencoba mandiri, jadi ngajakin aku pindah. Di kosan pertama, aku masih agak lega, karena lokasinya dekat sama rumah mamaku. Tapi, kontrakan yang baru ini, lokasinya jauh, berbeda kabupaten sama rumah orang tuaku. Yah, sebagai istri, aku nurut aja sama suami. Karena menurutku sambil aku belajar mandiri juga ngurus anak sendiri nggak bergantung sama mamaku. Apalagi Nadine, anakku sudah berusia 2 tahun lebih dan sudah nggak terlalu repot ngurusnya. Walaupun anakku itu masih suka rewel dan belum juga bisa lepas ASI. Kami ngontrak rumah di kos-kosan yang dekat dengan tempat kerja suami. Supaya kalau jam istirahat siang, suamiku bisa pulang makan dan sholat. Lagian dia juga sayang banget sama anak, pingin dekat terus. Tapi, bukan cuma itu sih alasannya. Suamiku sengaja pulang kalau siang, supaya bisa lebih hemat makan di rumah daripada harus beli di warung. Lumayan kan, katanya, uangnya bisa ditabung untuk kebutuhan pokok anak. Dan, alasan lainnya, kalau siang anakku biasanya tidur. Makanya suami sengaja pulang, katanya mending istirahat di rumah aja sama aku, ketimbang nunggu di kantornya. Yah, namanya juga suami sayang istri, suamiku tuh nggak bisa kurang mintanya sama aku. Soalnya, kalau malam kan aku sibuk ngurusin anakku yang masih juga belum lepas ASI. Makanya suami suka mintanya siang aja, sekalian makan siang di rumah, mumpung anak kami tidur juga. Sejak sebulan pindah di kontrakan yang baru, kebiasaan rutin suami jadi berubah. Malah kalau malam, giliran aku yang pingin banget disayang. Suami malah tidur duluan karena kecapean kerja seharian. Tapi, ya aku bawa santai aja, malah kadang lucu aja sama suamiku. Masa sih dia iri sama Nadine anak kami yang belum bisa lepas ASI? Aku sendiri juga jadi ngerasa ada yang berubah pada diriku. Entah apa hanya mitos atau sugesti saja ya. Namun, sejak punya anak dan menyusui Nadine, aku tuh ngerasa jadi punya keinginan yang lebih tinggi dari biasanya. Hingga siang itu, aku jadi malu banget sama si Ardi, mahasiswa yang ngekos di sebelah kamar kontrakan kami. Sebab, tiba-tiba saja Ardi bilang padaku, kalau dia tahu tiap suamiku pulang siang pasti suaranya kedengaran sampai di kamar sebelah. Saya jadi sering ngebayangin Mbak Sinta, soalnya suara Nadine malah nggak rewel kayak ibunya, kata Ardi suatu ketika. Yah, wajahku seketika merona. Baru sadar kalau selama ini Ardi sering ngedengerin obrolan siangku sama suami sendiri. Ardi itu mahasiswa tingkat akhir yang udah lama ngekos di sini. Kamarnya paling pojok di samping kamar kami. Usianya sekitar 23 tahun, lebih muda 5 tahun dariku. Anaknya lumayan ganteng, dan baik juga. Pertama kali pindahan, dia juga yang ngebantuin suamiku angkat barang dari mobil pick-up ke kamar kami. Pokoknya dia tipe cowok yang cepat akrab dan gak pemalu, makanya punya banyak teman. Hanya saja, Ardi selama ini kelihatan cuek dan sibuk ngerjain skripsinya. Makanya anak itu jarang ada di kosan, kamarnya biasanya kosong 2-3 harian. Karena akhir kuliah dia lebih sering nginap di sekretariat Mapala di kampusnya.
Tapi siang itu, aku sama sekali nggak tahu kalau Ardi pulang ke kosan. Yah, kan biasanya juga gitu. Kalau suami pulang istirahat dan makan siang, pasti deh dia minta dilanjutin mumpung si Nadine tidur siang. Jadi, pintu kamar pasti ketutup, dan nggak tahu siapa yang datang atau lewat depan kamar. Makanya aku kaget campur malu, waktu Ardi menanyakan hal itu. Pas itu, suamiku baru aja pamitan pergi kerja lagi ke kantornya. Aku nganterin sambil salim di teras kos-kosan, sementara Nadine anakku masih tidur nyenyak banget siang itu. Waktu mau balik ke kamar, tiba-tiba Ardi muncul di pintu kamarnya. Jadi, ya kami ngobrol sebentar, basa-basi seperti biasa. Aku nanyain kuliahnya, dan Ardi juga nanyain si Nadine, anak kami. Tapi, siang itu semua terasa beda, karena Ardi bilang kalau dia sempat mendengar aku dan suami. Duh, malu banget deh rasanya aku waktu itu. Namun, untungnya Ardi nggak ngelanjutin nanya macam-macam. Ku bilang aja, iya Ardi, tadi si Nadine sempat rewel karena kebangun. Lagi enak-enaknya tidur siang malah diciumin sama ayahnya. Biasalah, ayahnya kan sayang dan gemes sama Nadine. Tiap istirahat kerja juga pasti pulang siang untuk nengokin anaknya. Jawabku, mencoba berbohong. Tapi, Ardi malah tertawa lirih, sambil berkata, ah, Mbak Sinta ini lucu deh. Aku kan bukan anak kecil Mbak. Bisa bedain mana suara Nadine dan suara mamanya. Yang rewel pasti mamanya kan tadi? Balas Ardi santai. Aku jadi bingung mau bilang apa, yang ada wajahku menghangat karena malu. Apalagi Ardi ngomong gitu, sambil memandangku dengan senyum yang penuh makna. Nggak apa kok Mbak. Aku malah senang bisa ngedengar, jadi ada hiburan, ujarnya lagi, mencoba mencairkan suasana. Dia tertawa ringan, lalu bilang kalau dulu di kamar kami juga ada penghuni lama sebelum aku dan suamiku. Cuma bedanya, mereka pasangan suami istri yang sudah lama nikah namun belum juga punya anak. Katanya suaminya bernama Narto, dan istrinya Lastri. Malah, dulu Mas Narto sama Mbak Lastri, lebih berisik lagi dibanding Mbak Sinta sama suami barusan, kata Ardi. Yah, karena Ardi bilang gitu, aku jadi nggak terlalu malu lagi. Lagian, dulu juga dia punya tetangga kamar yang sama dengan aku dan suami. Namun, pas kami mau lanjutin cerita berdua, Nadine anakku kebangun dan nangis karena aku nggak ada di kamar. Jadi, siang itu obrolan kami terputus di situ. Padahal aku masih penasaran dengan Narto dan Lastri. Sejak tahu kalau Ardi seringkali mendengarkan suara dari kamarku, aku jadi merasa malu, tapi malu yang aneh. Di satu sisi, aku pernah menolak keinginan suamiku supaya jangan siang. Tapi, suami malah bilang kalau malam malah nggak enakan. Sebab, suasana kosan kalau malam sangat sepi. Suara batuk dari kamar tetangga saja kedengaran. Apalagi kalau kami ngobrol sambil seperti itu. Kalau siang kan semua pada sibuk, pada kuliah dan kerja. Lagian kalau malam takutnya ganggu Nadine tidur. Nanti kamu juga yang repot, kalau Nadine kebangun dan rewel malam hari, kata suamiku. Sementara di sisi lain, Ardi mulai sering pulang larut malam. Akibatnya, anak itu pasti masih tidur sampai siang. Dan, belakangan ini Ardi baru pergi ke kampus sore harinya. Sehingga bisa kupastikan, kalau dia makin suka nguping. Apalagi suamiku nggak pernah tahu, kalau Ardi ada di kamarnya di sebelah kamar kami. Tapi, itulah yang kubilang, aku malu tapi malu yang aneh. Sebab, kalau suami pulang siang suaraku malah semakin kuperjelas dengan penegasan yang lebih merdu dan mendayu. Entah kenapa, aku merasa lebih tertantang dan ingin agar Ardi mendengarkan semua suara rewelku, yang melebihi rewelnya Nadine anakku. Apalagi, sejak Ardi menceritakan tentang tetangga kamarnya yang dulu. Soalnya kata Ardi, suara Mbak Lastri yang dulu selalu lebih jelas dan lugas dariku. Yah, aku juga yang salah. Kenapa juga aku penasaran banget sama cerita Ardi tentang penghuni kamar sebelum kami. Jadi, setelah obrolanku dengan Ardi yang sempat terputus, beberapa kali aku yang menanyakan hal itu kembali padanya. Siang itu, setelah suamiku balik ke kantor, Nadine anakku kebangun dari tidur siangnya.
Makanya, habis makan siang dan sholat, suami langsung balik kerja lagi ke kantor. Yah, nggak mungkin juga kan dia minta padaku, karena Nadine udah kebangun dan minta aku gendong. Saat itulah, Ardi memanggil Nadine karena dengar anakku nangis. Ardi juga kelihatan baru bangun, cuma pakai kaos ketat dan celana pendek. Dia menghampiri pintu kamarku, karena mau ngasih mainan boneka dan permen coklat untuk Nadine. Aku agak kaget, soalnya pas suami pergi, pintunya belum aku tutup lagi. Sehingga Ardi bisa melihatku yang masih rebahan sambil memberi ASI ke Nadine biar nggak rewel. Nadine cantik, nih Om Ardi belikan boneka lucu sama permen coklat, kata Ardi ramah. Begitu dengar suara Ardi, Nadine anakku langsung duduk dan memanggilnya. Mana onekana Om? Mana otatnya? Acuk aja cini Om Aldi, balas Nadine dengan logat cadelnya. Yah, otomatis aku jadi salah tingkah saat itu. Mau ngelarang langkah Ardi, tapi Nadine yang memanggilnya dengan senang hati. Nadine melambaikan tangannya meminta boneka dan coklat yang dibelikan Ardi. Aku malu saat itu, soalnya Ardi langsung saja masuk menghampiri Nadine yang masih bersamaku di pembaringan. Agak gimana rasanya, soalnya siang itu aku nggak pakai gamis dan hijab. Seperti biasa, suami memintaku pakai gaun pendek aja kalau siang. Supaya lebih gampang menyambutnya, kalau dia pulang istirahat siang. Lagi pula, aku kan masih menyusui Nadine, jadi biar lebih simpel dan praktis. Permisi ya Mbak Sinta, nih kemarin saya belikan Nadine boneka sama coklat, kata Ardi sopan, sambil melangkah masuk dan duduk di kursi kayu dekat pembaringan. Yah, aku nggak mungkin mau ngusir dia, karena yang nyuruh masuk malah Nadine, anakku sendiri. Akhirnya, supaya nggak canggung aku nawarin Ardi mau minum apa. Siang itu. Di dapur, aku jadi senyum sendiri. Soalnya pas kutanya mau minum teh apa kopi, Ardi ngejawab agak bercanda. Kopi saja Mbak Sinta, tapi dikasih susu ya, katanya sambil menatap ke bagian depanku. Aku seketika menjawab, ah, Ardi mulai deh, yang ini kan hanya untuk Nadine, balasku. Aku bilang begitu, sambil ngerapikan leher gaun pendekku. Mbak Sinta kok mikirnya ke situ? Saya minta kopi susu, tapi susu kental manis, bukan yang punya Nadine. Aduh, sanggah Ardi. Oh, Mbak kira. Ah, ya udah tunggu bentar ya, Mbak buatin dulu. Terang saja wajahku merona, karena sudah salah sangka padanya. Pas ngebuatin minum di dapur, aku jadi senyum-senyum sendiri. Suara tawa Nadine bercanda dengan Ardi terdengar bahagia sekali dapat boneka baru. Sementara di dapur, ibunya Nadine malah merasa baper banget gara-gara Ardi. Jujur saja, siang itu, aku ngerasa tatapan mata Ardi berbeda padaku. Ucapan manis dan senyumnya pun, seperti ramah, terlalu ramah. Dan, belum juga air panas untuk bikin kopi susunya mendidih, aku merasa jiwaku yang mulai menghangat. Kopinya dikit aja Mbak, susunya yang kental ya. Suara Ardi tiba-tiba saja menyapa di telingaku. Dari belakang, tangannya meraih tanganku yang sedang menakar kopi dan susu ke dalam cangkir di meja wastafel. Aku membeku sesaat. Ardi berdiri dekat sekali di belakangku, terlalu dekat. Baru saja aku mau bilang, kalau dia ngagetin aku. Namun Ardi sudah lebih dulu melanjutkan bicara. Dapur ini belum berubah ya, masih ada kenangan lama. Apalagi sekarang ada Mbak Sinta, saya jadi suka ingat sama Mbak Lastri yang dulu, bisiknya. Suara Ardi pelan dan lembut, nafasnya hangat terasa dekat di belakangku. Dan, tangannya masih menggenggam tanganku di atas cangkir di meja. Ah, kamu itu bikin Mbak penasaran saja sih sama yang namanya Lastri? Balasku. Rasa penasaranku semakin menjadi saat itu. Seperti apa sih Lastri, yang selalu diceritakan Ardi? Terus, apa hubungan antara Ardi dan Lastri? Bukankah Lastri juga sudah memiliki suami, Mas Narto? Ah, aku beneran pingin tahu semuanya dari Ardi. Kalau Mbak Sinta mau, saya bisa lanjutin cerita kemarin tentang Mas Narto dan Mbak Lastri. Gimana Mbak? Mumpung Nadine sedang asyik main boneka dan makan permen coklatnya, balas Ardi. Aku bingung mau bilang apa saat itu, sebab Ardi langsung saja melanjutkan semua ceritanya padaku.
Lumayan lama akhirnya aku mendengarkan semua cerita Ardi. Sambil berdiri, nunggu ketel air panasnya mendidih. Tanpa terasa semua cerita Ardi meluncur begitu saja, dan mulai masuk dalam pikiranku. Tentang Mbak Lastri dan Mas Narto, tetangga kamarnya yang lama, sebelum aku dan suami menempati kamar ini. Mas Narto berusia sekitar 35 tahun, dan Mbak Lastri istrinya, 30 tahun. Lebih tua 2 tahun dariku. Mereka ngontrak kamar ini, hampir bersamaan dengan Ardi, yang saat itu baru mulai kuliah jurusan teknik. Walau sudah 5 tahun menikah, Mas Narto dan Mbak Lastri belum juga dikaruniai anak. Mas Narto bekerja sebagai sopir bus antar kota, sedang Mbak Lastri jualan jajan tradisional yang dititipkan di warung depan. Semua memang berawal dari suara di kamar tetangga, yang seharusnya nggak didengar oleh pemuda jomblo seperti Ardi. Tapi, dulu Mbak Lastri lebih terbuka, dia malah duluan nanya, apa saya mendengarnya? Malah dulu, saya yang jadi malu ditanya seperti itu, kata Ardi dalam ceritanya. Yah, aku hanya dengerin sambil bilang, terus Ardi. Sebagai sopir bus antar kota, Mas Narto sering ninggalin Mbak Lastri sendirian. Bahkan kadang bisa sampai semingguan, apalagi kalau dia harus double jadwal ngegantin sopir lain yang berhalangan. Makanya, Mas Narto suka nitipin istrinya kepada Ardi. Sambil bercanda, dia bilang ke Ardi, jagain Mbak Lastri ya, jangan sampai mbakmu ini keluyuran, apalagi sampai hilang di gondol orang. Sebagai tetangga kontrakan, mereka sangat baik pada Ardi. Mas Narto percaya ke Ardi, setelah tahu kalau pemuda itu merantau kuliah, dari desa yang masih bertetangga di kampungnya. Jadi, sejak itu mereka sangat akrab tanpa ada rasa sungkan, karena Ardi sudah dianggap sebagai adik sendiri. Tapi, tanpa mereka sadari, Ardi bukan anak kecil lagi. Dia sudah mahasiswa, walau baru juga semester awal saat itu. Dan, adiknya Ardi jadi sulit diatur, setiap kali mendengar suara dari kamar tetangga. Tahu sendiri kan, Bak? Kalau cuma bisa ngedengerin saja, rasa penasarannya kita lebih luar biasa, dibanding kalau kita itu menyaksikan langsung kayak nonton bola, kata Ardi, agak bercanda melanjutkan ceritanya padaku. Saat itu, ketel air panas udah mendidih. Jadi sambil dengerin cerita Ardi, aku tetap berdiri nuangin kopi susu, lalu mengaduknya. Yah, jadi agak nggak konsen bikin minumnya karena aku makin terbawa arus sama ceritanya. Terusin dong Mbak ingin lebih tahu Ardi. Terus kamu sama Mbak Lastri ada hubungan sedekat apa? Tanyaku. Dadaku mulai bergemuruh, karena Ardi mulai berani melingkarkan tangannya di belakangku. Beneran? Mbak Sinta pingin tahu semuanya? Bisiknya. Suaranya tetap tenang dan lembut, tapi aku bisa merasa irama nafasnya mulai tak biasa. Iya Ardi, terusin biar aku nggak penasaran. Mumpung si Nadine lagi anteng dan gak rewel tuh main boneka sendirian, balasku. Siang itu, Ardi akhirnya menceritakan seluruhnya padaku. Awalnya, aku tersentak dan agak kaget mendengar semua ceritanya. Sebab, baru di awal cerita saja, aku sudah merasa beda banget sama suamiku. Tapi, karena penasaran lebih berkuasa atas nalar sehatku, aku hanya bisa mendengar saja semua cerita itu. Kata Ardi, aku agak berbeda sama Mbak Lastri yang dulu. Aku lebih muda usianya, namun sudah memiliki anak. Sedangkan Mbak Lastri yang lebih berusia dan sudah lama menikah belum juga dikaruniai anak saat itu. Penampilanku lebih kalem dan tertutup dibanding Mbak Lastri. Bukan hanya dalam hal berbusana dan bertegur sapa, tapi juga dalam hal menyembunyikan perasaan. Malam itu, Ardi belum tidur karena ada tugas kampus yang dikerjakan di laptop. Pas jam 11 malam, Mas Narto pulang setelah 2 hari kerja sebagai sopir bus antar kota. Dan, seperti biasanya, kalau Mas Narto pulang, pasti Mbak Lastri dengan gembira menyambutnya. Rasa rindu bagaikan diluapkan untuk mengisi kehangatan malam bersama. Tapi kata Ardi, malam itu berbeda. Soalnya hanya sebentar suaranya, lalu berujung pertengkaran di antara Mas Narto dan Mbak Lastri. Padahal, Ardi sudah nggak fokus ngerjain tugas kampus, karena ingin menikmati rasa penasaran dari suara di kamar tetangga. Tak berapa lama, terdengar pintu terbuka.
Mas Narto pergi lagi, setelah pertengkaran mereka semakin memanas. Ardi, kamu tolong jagain mbakmu ya. Jangan kasih dia pergi, kalau ngambek pasti mau pulang kampung sendirian malam-malam gini. Aku mau pergi kerja lagi, gantiin sopir yang berhalangan sekalian nenangin diri, kata Mas Narto yang nyamperin Ardi di kamarnya. Karena sudah dekat dan kayak saudara sendiri, malam itu Ardi menuruti saja semua pesan Mas Narto. Apalagi, Mas Narto juga memberikan sejumlah uang untuk Ardi. Kamu jagain Mbak Lastri malam ini, sampai besok pagi. Kalau paginya dia mau pulang kampung ke rumah orang tuanya, kamu anterin ya. Kan kamu bisa sekalian pulang ke desamu karena kita kan tetangga desa, pesan Mas Narto. Sepeninggal Mas Narto yang pergi lagi pakai Grab, Ardi lalu beranjak menghampiri Mbak Lastri di kamarnya. Dia langsung masuk karena pintunya emang gak dikunci. Mbak Lastri terlihat masih nangis, sedih banget rebahan sambil meluk guling menghadap dinding. Maaf Mbak Lastri, saya disuruh Mas Narto menemani dan menjaga Mbak di sini, kata Ardi agak grogi. Dia khawatir kalau Mbak Lastri malah kesal dan meluapkan kemarahannya pada dirinya. Namun, rasa khawatir itu tak terbukti. Mbak Lastri nggak marah kepada Ardi. Masuk deh Ardi, kunci saja pintunya, biar lelaki yang nyebelin itu nggak balik ke sini, balas Mbak Lastri yang masih kesal sama suami. Dia mengatakan itu, sambil duduk di tepi ranjang dan menepuk sisi yang kosong untuk Ardi. Duduk sini deh, temanin Mbak ngobrol, jadi pingin curhat sama kamu, pintanya. Aku ngedengerin cerita Ardi dengan seksama dan sangat serius sekali. Sesekali Ardi menyeruput kopi susu yang kubuatkan, lalu kembali ngelanjutin semua ceritanya. Yah, kata Ardi, malam itu dia dan Mbak Lastri akhirnya sampai pagi. Soalnya Mas Narto langsung kerja lagi nyopir keluar kota. Sedang Mbak Lastri harus ada yang jaga biar nggak nekat mudik malam-malam karena bertengkar sama suaminya. Semua memang berawal dari suara yang bikin penasaran dari kamar tetangga. Malam itu Mbak Lastri minta maaf ke Ardi kalau selama ini suara ribut di kamarnya sampai kedengaran. Takutnya mengganggu Ardi yang sedang ngerjain tugas kuliah. Maaf juga kalau suaranya bikin kamu penasaran. Sebagai permintaan maaf, Mbak mau ngasih kamu obat penawar biar kamu nggak hanya bisa penasaran dan ngebayangin aja Ardi, kata Mbak Lastri seketika. Ardi terkejut, tubuhnya menegang sejenak. Dia bingung harus bagaimana. Apalagi saat itu Mbak Lastri sudah menarik tangannya untuk menemaninya naik ke pembaringan. Dan, ketika tangan Mbak Lastri mematikan saklar lampu kamarnya, kehidupan Ardi seperti berubah. Malam itu, Mbak Lastri menumpahkan kekesalannya dengan bercerita secara terbuka pada Ardi. Ternyata, Mas Narto seringkali nggak pulang bukan karena sibuk nyopir gantikan temannya yang berhalangan. Diam-diam, suami Mbak Lastri itu memiliki wanita idaman lain di luar kota. Yang membuat Mbak Lastri sakit hati, suaminya sudah menikahi wanita itu, walau hanya nikah siri. Alasan Mas Narto? Karena dia sangat ingin punya anak. Lagi pula wanita yang dinikahinya itu berstatus janda dengan 2 anak. Sampai di situ, Ardi mendadak berhenti bercerita. Dia seperti ingin mengaduk-aduk rasa penasaranku yang mulai tak bisa kubendung lagi. Ardi, kok berhenti sih ceritanya? Mbak kan udah baper banget pingin dengerin semuanya. Apa? Apa malam itu kamu sama Mbak Lastri sampai pagi seperti itu? Tanyaku. Suaraku pelan. Sedikit bergetar, karena aku berupaya mengatur debar jantung dan ritme nafasku. Ardi tertawa ringan, terdengar hangat, dan menggoda. Kopi susunya udah dingin dan hampir habis Mbak. Bikinin lagi ya, tapi kali ini pakai yang biasa diminum Nadine. Kata dia, tanpa ragu lagi. Siang itu, semua memang terasa berbeda. Suamiku cuma pulang makan siang dan sholat, tanpa sempat melanjutkan ke cerita biasanya, karena Nadine kebangun. Padahal aku sudah siap menyambut, dan sudah mengenakan gaun pendek biar lebih mudah mendengarkan ceritanya. Anehnya, Ardi seperti bisa membaca perasaanku. Apalagi, dari gelagat penasaranku ketika mendengarkan cerita Ardi tentang tetangga kamarnya yang dulu. Pas Ardi minta kubuatkan kopi susu lagi, aku pun bilang, tunggu bentar di sini ya,
Mbak lihat Nadine sebentar memastikan anak itu anteng dan gak rewel. Kulihat Nadine anakku malah udah ketiduran lagi. Sangat pula sambil meluk boneka beruang pink pemberian Ardi. Entah kenapa, dadaku makin bergemuruh saat itu. Soalnya, Ardi malah menyusulku, sambil berkata, "Kita lanjutin di sini saja ceritanya ya Mbak. Nih saya udah bikin kopi sendiri, tinggal ngasih susunya dikit," kata Ardi. Entah kenapa, siang itu aku jadi menuruti semua ucapannya. Ya udah deh, tapi di matras bawah saja ya Ardi. Dan, pelan-pelan saja ceritanya, takutnya Nadine kebangun, nggak konsen deh Mbak dengerin ceritanya, balasku. Ardi mengangguk tipis. Dia tersenyum sambil menatapku penuh makna. Iya Mbak, kita pelan saja. Lagian supaya Mbak nggak penasaran lagi sama cerita saya dan Mbak Lastri, balasnya. Ardi mengaku, kalau malam itu bersama Mbak Lastri, menjadi pengalaman pertama baginya, yang tak akan bisa dia lupakan. Sebab, Mbak Lastri yang merasa kesal sama suami, malah membalas semua tingkah laku suaminya yang nikah lagi. Biar suamiku tahu, gimana rasanya dikhianatin dan diduakan oleh orang yang kita cintai, kata Mbak Lastri. Ardi tadinya sudah menasehati Mbak Lastri agar belajar memaafkan dan jangan suka membalas perbuatan orang yang menyakitkan hati. Apalagi, bagaimanapun Mas Narto adalah suaminya yang sudah lama menikah dengannya. Namun, pikiran kacau Mbak Lastri tak bisa dinasehati. Malam itu, dia pun berhasil menceritakan semua keluh kesahnya dan membalas sakit hatinya ke suami. Terus Ardi, kamu beneran dibuat nggak penasaran lagi sama Mbak Lastri? Tanyaku kembali. Soalnya Ardi tuh seperti pinter sekali mengatur irama penasaran yang mulai melambungkan anganku. Iya Mbak, saya akhirnya sampai seperti ini juga sama Mbak Lastri, katanya. Ya, entah karena aku terlalu menghayati ceritanya, atau karena Ardi yang terlalu pandai membangun opini dan imajinasiku. Waktu Ardi bilang sampai seperti ini, aku malah menjiwai peran sebagai Mbak Lastri baginya. Mau diterusin sampai selesai semua ceritanya Mbak? Bisik Ardi. Tanpa sadar, aku jawab, iya terserah kamu Ardi. Ah, terusin deh sampai selesai ya, balasku. Kata Ardi, sejak malam itu, hubungannya dengan Mas Narto dan Mbak Lastri semakin dekat dan akrab. Soalnya, sebulan setelah itu Mbak Lastri dapat kabar gembira. Mas Narto akhirnya menyadari kesalahannya dan menceraikan istri yang baru. Sebab, wanita itu hanya ingin status dan ingin uang saja dari Mas Narto. Tidak seperti Mbak Lastri yang sangat tulus mencintai suaminya. Dan, kabar gembira untuk Mas Narto juga datang dari Mbak Lastri. Untuk pertama kalinya selama 5 tahun lebih berumah tangga, Mbak Lastri mengaku mulai telat dapat bulanan. Kerinduan dan doa mereka akan hadirnya seorang anak, akhirnya bisa terkabul dan menjadi kenyataan. Tetangga kamar Ardi itu, akhirnya pindah, setelah usia kandungan Mbak Lastri menginjak 3 bulan. Mas Narto dapat rejeki dan bisa membeli rumah BTN sederhana. Tadinya kupikir cerita Ardi cuma sebentar saja. Yah, biasanya suamiku juga kalau ceritakan serba cepat dan singkat. Kadang aku belum benar-benar memahami dan menjiwai, tapi suami udah selesai duluan. Namun, ternyata cerita Ardi lumayan panjang dan lama. Aku sampai beneran dapet filenya, dan bisa menjiwai apa yang dialami oleh Mbak Lastri yang dulu. Malah, aku sampai beberapa kali minta ke Ardi jangan dilanjutkan, karena aku sudah tahu dan gak penasaran lagi sama Mbak Lastri. Tapi, Ardi seperti nanggung kalau belum sampai tuntas menceritakannya padaku. Tanpa terasa, dari jam 2 siang sampai hampir jam 4 sore, Ardi baru menuntaskan ceritanya. Nadine anakku kebangun hanya beberapa saat setelah aku sama Ardi selesai bercerita. Sudah gak penasaran lagi sama ceritanya saya Mbak? Tanya Ardi sambil kembali mengajak Nadine bercanda sama boneka pemberiannya. Udah kamu lama banget ceritanya, Mbak sampai 2 kali loh sampai paham banget sama apa yang kamu ceritakan tentang Mbak Lastri, balasku. Yah, sejak siang itu, aku jadi nggak perlu sungkan dan malu lagi Sam. Ardi. Dia juga nggak masalah. Kalaupun tiap siang, suara dari kamarku terdengar sampai ke kamar tetangga. Soalnya, kalau Nadine kebangun dan suamiku buru-buru balik kantor, kami bisa kembali mengulang semua ceritanya sampai seperti siang itu.
Yah, gitu deh kisahku yang kualami 2 tahun yang lalu. Kini, aku sama suami udah nggak ngontrak lagi di sana. Karena sejak aku mengandung anak kedua, suamiku dapat rumah dinas sederhana dari kantornya. Ardi sudah selesai kuliah dan kerja jadi pegawai ASN Pemkot. Terakhir ngabarin, waktu aku lahiran adiknya Nadine. Katanya dia mau menikah dengan gadis yang dijodohkan orang tuanya di desa. Yah, waktu itu aku cuma satu pesan ke dia. Kalau udah nikah dan punya istri, kamu jangan suka cerita masalah rumah tanggamu ke orang lain ya Ardi. Soalnya, nggak semua yang mendengar keluh kesah kita merasa simpati dan empati. Karena faktanya, lebih banyak orang yang mencibir dan nyukurin kalau dengar ada rumah tangga orang lain yang gagal. Sekian dulu deh cerita dariku. Semoga bisa dipetik hikmahnya sama kalian, dan bisa menghibur kalian di waktu santai ya kawan.